Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa bermuajahah. Tetap semangat belajar. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang manfaat barokah. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku, masih tetap di pembahasan kita melanjutkan yang kemarin. Bab ketiga, Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kemarin kita sudah mempelajari definisi Al-Quran ya. Kali ini kita masuk ke Al-Quran sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan kita. Baik anak-anakku, coba kalian bayangkan ketika kita berada di dalam hutan atau di tengah lautan yang luas tanpa peta dan kompas. Sudah pasti kita tidak tahu jalan menuju kemana, dan akhirnya kita semua bisa tersesat di sana. Demikian pula menjalani kehidupan kita di dunia ini. Apabila kita tidak mempunyai pedoman hidup yang pasti, kemana arah kita, kita pun akan tersesat. Al-Quran dan hadis dapat membimbing kita semua ke jalan hidup yang benar, yang terarah, sesuai jalan yang diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika kita semua berpedoman kepada Al-Quran dan hadis, pasti kita semua tidak akan tersesat. Kita tidak akan celaka, baik di dunia ini maupun kelak di akhirat. Oleh karena itu anak-anakku, kita semua wajib mempelajari, memahami isi Al-Quran dan hadis, terus kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar senantiasa kita bisa selamat dalam menjalani kehidupan ini, dunia maupun akhirat, sebagaimana doa-doa para ulama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin, keselamatan hidup ini. Baik, kita lanjutkan. Al-Quranul Karim mempunyai 3 kelebihan yang tidak dimiliki oleh kitab-kitab suci yang lain. Apa itu? Yang pertama, Al-Quran merupakan kitab suci yang paling banyak dibaca, paling banyak dihafalkan oleh manusia sejak dahulu hingga sekarang. Bisa kita temukan ya, berapa juta orang yang sudah bisa menghafal Al-Quran. Coba misalkan di kesempatan lain bisa anak-anak cari, contoh saja, misalkan cari agama siapapun itu yang hafal kitab sucinya. Tapi kalau Al-Quran, Masya Allah, banyak sekali para orang-orang yang hafal Quran, dari mulai yang anak-anak, dewasa, dan remaja maupun dewasa. Semoga anak-anakku semua kelak diberikan kesempatan oleh Allah, diberikan kemampuan untuk bisa menghafalkan Al-Quran, bisa memahami dan bisa mengamalkan Al-Quran. Yang kedua, Al-Quran memiliki kelebihan yang tidak dimiliki oleh kitab suci yang lainnya. Al-Quran merupakan kitab suci yang mendapat perhatian sangat baik oleh pemeluknya maupun oleh orang di luar Islam. Jadi banyak di kalangan umat-umat yang agama Islam itu sangat perhatian sekali dengan Al-Quran. Mohon maaf kalau agama lain mungkin ya tidak tahu. Sebagaimana yang Pak Sani jelaskan tadi, bahwasanya di agama Islam ini
banyak ditemukan orang-orang yang menghafal Quran. Metodenya saja untuk membaca Al-Quran sangat banyak sekali. Dulu ada metode Baghdadi, terus ada Iqra, Qiraati, ada Umi, ada Tilawati, ada Al-Barq, metode Jibril, ada An-Nahdiyah dan lain sebagainya. Itu baru metode membaca. Ini menunjukkan bahwasanya perhatiannya orang Islam kepada Al-Quran ini sangat luar biasa. Yang ketiga, bagi seorang muslim, membaca Al-Quran akan memperkuat imannya serta membuat kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan membacanya dianggap ibadah. Jadi semakin kita membaca Al-Quran, insya Allah akan semakin kuat pula iman kita. Dibaca dengan Al-Quran, dibaca dengan ilmu tajwidnya yang bagus, dibaguskan suaranya juga. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalami 'allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul adzim. Membacanya itu dianggap ibadah. Membacanya, insyaallah luar biasa sekali. Baik, itu tadi Al-Quran memiliki kelebihan ya. Sebenarnya banyak sekali kelebihannya Al-Quran dibanding kitab-kitab suci yang lain, tapi di sini kita sebutkan 3 saja. Baik anak-anakku, kita masuk kepada keutamaan membaca Al-Quran. Jadi orang-orang yang membaca Al-Quran itu memiliki keutamaan. Yang pertama, mendapatkan pahala dan kebaikan yang berlipat-lipat. Masya Allah. Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadisnya, barang siapa yang membaca 1 huruf Al-Quran, 1 saja, maka baginya akan mendapatkan 1 pahala kebaikan ya. Tetapi 1 itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Misalkan Alif Lam Mim, itu tidak 1 pahala. Hurufnya itu alif sendiri, lam sendiri, mim sendiri. Jadi kalau kita membaca Alif Lam Mim 1 sedikit itu aja sudah mendapatkan 30 kebaikan. Masya Allah. Itu baru Alif Lam Mim. Bagaimana kalau kita membaca Suratul Fatihah? Yang kedua, keutamaan bagi orang yang membaca Al-Quran kelak akan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Dalam sebuah hadis diriwayatkan, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an lil ashabih. Jadi kelak di hari kiamat, di situ tidak akan ada satupun yang bisa menolong kecuali kebaikan yang pernah ia kerjakan selama di dunia. Dan salah satunya adalah Al-Quran. Yang ketiga, keutamaan membaca Quran mengangkat derajat orang tua di akhirat. Barang siapa yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, maka kedua orang tuanya akan dipakaikan mahkota di hari kiamat. Yang cahaya mahkota itu lebih indah daripada cahaya matahari di rumah dunia. Itu baru yang membaca. Apalagi yang itu baru orang tuanya, apalagi yang membaca. Subhanallah. Di orang tua kita semua, kalau kita sering membaca Quran, kemudian diamalkan apa yang kita baca, maka orang tua kita kelak itu mendapatkan
mahkota, penghargaan yang luar biasa. Yang keempat, meringankan masalah hidup. Kita mungkin sering resah, galau, ya, atau bentuk ketidaktenangan lainnya dalam hidup, ya, stres dan lain sebagainya. Cobalah mulai mendekatkan diri kepada Allah dengan sering-sering membaca Al-Quran. Semoga kita bisa mengamalkannya. Baca perlahan-lahan, pahami maknanya, bisa menggunakan tafsir Quran atau terjemah Quran, ya. Al-Quran adalah obat yang sangat mujarab untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit hati, ya. Dan kami turunkan dari Al-Quran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan Al-Quran itu tidaklah menambah bagi orang-orang yang zalim melainkan kerugian. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasarah. Kemudian yang terakhir, Al-Quran sebagai cahaya hidup. Anak-anakku sekalian, Al-Quran merupakan pedoman hidup yang akan menuntun kita semua menuju jalan yang lurus. Al-Quran akan menjadi cahaya hati yang akan menghindarkan kita semua dari segala kegelapan dunia ini. Allah Subhanahu wa ta'ala bahkan menjanjikan karunia bagi rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran setiap harinya. Dalam sebuah riwayat hadis, hendaklah kamu memberi cahaya rumah tanggamu dengan solat dan membaca Al-Quran. Nawiru buyutakum bis solati wa qiraatil Quran. Kita bacakan rumah kita Al-Quran agar rumah kita tidak suram, agar rumah kita banyak energi positif yang masuk di dalamnya. Sempatkan walaupun satu ayat. Bismillahirrahmanirrahim, atau yang kita hafal, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup, tidak apa-apa. Itu tadi keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada orang yang membaca Al-Quran. Sebenarnya masih banyak, tapi disebutkan cuma 1, 2, 3, 4, 5, ya. Yang terakhir anak-anakku, nama lain daripada Al-Quran. Jadi Al-Quran memiliki nama yang lain, ya. Jadi sesuai fungsi juga. Al-Huda, Al-Quran sebagai petunjuk. Yang pertama ya Al-Huda sebagai petunjuk seluruh umat manusia. Yang kedua Al-Furqan, Al-Quran itu sebagai pembeda antara yang baik, ya, yang buruk dan yang buruk, hak dan yang batil. Yang ketiga Asy-Syifa, artinya Al-Quran sebagai penawar, sebagai obat, ya, bagi kita semua. Yang keempat Az-Zikr, artinya Al-Quran sebagai peringatan. Di situ adanya ancaman, ya, dan balasan. Yang terakhir Al-Quran disebut juga dengan Al-Kitab, artinya Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang dibukukan. Baik anak-anakku, semoga sedikit ini menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Selalu kita berdoa semoga kita semua sekeluarga dimudahkan oleh Allah untuk bisa mendapatkan bimbingan yang ada dalam Al-Quranul Karim. Wa akhiran Al-Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.